Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas aplikasi integral part yang kelima, masih tentang lanjutan contoh soal dari luas daerah. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya, hitunglah luas daerah atau bidang yang diarsir pada gambar di bawah ini. Nggak seperti soal sebelum-sebelumnya, biasanya kan diketahui fungsi, lalu kita gambar grafik fungsinya. Nggak usah terlalu bagus, sketsa saja, tentukan daerahnya yang mana, lalu bikin rumus luasnya seperti apa. Di sini gambarnya sudah diketahui. Justru fungsinya yang belum diketahui. Gambarnya ada, lalu luas daerahnya yang diarsir ada yang warna abu-abu ini. Terus gimana? Ya sudah, tahap pertamanya adalah kita harus tahu dulu persamaan garis-garis yang terlibat di sini ini apa aja. Di sini kalau kalian lihat ada 3 garis. Garis warna merah, warna biru, dan warna hijau. Dan perpotongannya itu membentuk segitiga yang akan kita hitung berapa luas yang diarsir ini. Oke, kita misalkan yang garis warna merah ini garis pertama, garis warna biru ini yang kedua, dan garis warna hijau ini yang ketiga. Kita hitung atau kita cari persamaannya masing-masing. Kita mulai dari garis pertama. Nah, untuk mencari persamaan garis lurus itu dibutuhkan 2 titik. Di sini garis nomor 1 atau yang warna merah ini diketahui melalui 0,0 dan ini aja ya 2,6. Jadi saya tulis 0,0 dan 2,6. Kita pakai rumus yang ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini adalah rumus mencari persamaan garis lurus jika diketahui 2 titik, yaitu X1, Y1 dan X2, Y2. Langsung kita masukkan. Y min 0 berarti ya, per berarti 6 min 0. Sama dengan X-nya biarkan, min 0 per X2-nya 2 min 0. Berarti Y per 6 sama dengan X per 2. Ini bisa dicoret ya, 2 dan 6, 3. Berarti Y sama dengan 3X. Kita dapatkan persamaan garis yang pertama ini, Y sama dengan 3X. Kita tulis warna merah aja, biar sesuai, biar nggak bingung. Oke, sekarang kita cari persamaan garis yang kedua. Persamaan garis kedua itu diketahui melalui 0,0, dan kita ambil perpotongan dengan garis hijau ini aja. Berapa ini? 4,4 ya. 0,0 dan 4,4. Kita masukkan rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Ini berarti X1, Y1, X2, Y2. Oke, kita masukkan, kita kerjakan agak atas ini. Y min Y1-nya 0 per Y2-nya 4 min 0 sama dengan X min 0 per X2-nya 4 min 0 juga. Berarti Y per 4 sama dengan X per 4. Dicoret. Ya sudah, berarti Y sama dengan X. Ini adalah persamaan garis yang kedua, garis yang warna biru. Y sama dengan X. Kita ke persamaan garis yang ketiga. Nah, untuk persamaan garis yang ketiga, ini bisa pakai rumus ini, tapi ada yang lebih cepat. Masih ingat kalau misalkan titik potong sumbu X-nya di A,0 dan titik potong sumbu Y-nya di 0,B, maka kita bisa gunakan rumus X per A plus Y per B sama dengan 1. Oke, jadi langsung aja X per A, titik potong sumbu X-nya 8, plus Y per titik potong sumbu Y-nya juga 8, sama dengan 1. Kedua ruas kita kalikan dengan 8. Berarti X plus Y sama dengan 8. Gini ya. Kita jadikan Y sama dengan. Jadi Y sama dengan min X plus 8. Ini persamaan garis yang ketiga. Berarti kita tulis di sini Y sama dengan min X plus 8. Nah, kalau sudah, sekarang kita fokus ke daerahnya. Nah, di sini kalau kalian lihat, daerah ini batas kirinya apa? 0. Batas kanannya 4. Lalu kan atas min bawah ya. Atasnya apa? Nah, ini kan yang bikin bingung. Atasnya apakah garis merah atau garis hijau? Masalahnya gini, antara 0 sampai 2, batas 0 sampai 2, itu atasnya merah. Yang Y sama dengan 3X. Tapi, mulai X sama dengan 2 sampai 4, batas atasnya garis yang warna hijau, garis ketiga.
Kalau batas bawahnya selalu garis kedua. Terus gimana kalau seperti ini? Nanti fungsi atasnya ini kita masukkan Y sama dengan 3X atau Y sama dengan X. Nah, kalau dihadapkan pada kondisi seperti ini, ya sudah, kita harus belah. Kita harus belah segitiga ini di tempat perbatasannya ini. Nah, jadi ini nanti jadi L1 yang di sebelah kiri, yang kanan L2. Kita hitung manual masing-masing, nanti dijumlahkan. Jadi kalau sudah kita pecah, L1 dan L2, sudah nggak bingung lagi. L1 ini, kan batas kirinya 0, batas kanannya 2 berarti ya. Fungsi atasnya, batas atasnya, ini, garis warna merah, garis pertama, Y sama dengan 3X. Bawahnya, Y sama dengan X. Nanti L2, integralnya berarti mulai 2 sampai 4. Atasnya berarti garis ketiga, bawahnya garis kedua. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita hitung mulai dari L1. L1 berarti integral mulai dari 0 sampai 2. Berarti atasnya garis merah ya, garis pertama itu Y sama dengan 3X, berarti 3X. Min yang bawah berarti garis kedua, berarti Y sama dengan X, berarti X dx. Berarti sama dengan integral 0 sampai 2, 2X dx. Berarti sama dengan 2X kita integralkan berarti X kuadrat ya. X kuadrat batasnya 2, 0. Lalu kita masukkan berarti L1-nya sama dengan 2 kuadrat min 0 kuadrat. Kita lanjut ke atas ya. Berarti L1-nya sama dengan 4 min 0. Berarti 4 satuan luas. Sekarang kita cari L2. L2 berarti integral batasnya sekarang ini. Batas kirinya atau batas bawahnya 2, kanannya atau atasnya 4. Berarti 2 sampai 4. Fungsi atasnya yang hijau, min X plus 8. Kita tulis berarti min X plus 8. Min bawahnya berarti yang warna biru ini, X dx. Berarti sama dengan integral 2 sampai 4 min X min 2X ya, min 2X plus 8 dx. Langsung kita integralkan berarti min X kuadrat ya, plus 8X, berarti 4, 2. Berarti sama dengan min 4 kuadrat plus 8 kali 4, min 2 kuadrat plus 8 kali 2. Berarti sama dengan min 16 plus 32, min kena min plus ya, 4, min kena plus min 16. Ini min 16 kan min 32 ya, bisa dicoret sama plus 32. Jadi L2-nya ya sama dengan 4 satuan luas. L berarti sama dengan L1 plus L2, berarti sama dengan 4 plus 4. Berarti L-nya kita dapatkan sama dengan 8 satuan luas. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, luas daerah atau bidang yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah 8 satuan luas. Soal berikutnya, hitunglah luas daerah atau bidang yang diarsir pada gambar di bawah ini. Jadi kalau kalian lihat di sini bidangnya dibatasi oleh kurva parabola yang warna merah ini, lalu ada garis lurus yang warna biru dan sumbu X. Tahap pertamanya sama. Sebelum kita cari luasnya, kita harus cari persamaan parabola maupun garis lurus ini terlebih dahulu. Ya, jadi di sini parabolanya misalkan saya kasih label nomor 1, lalu garisnya nomor 2. Yang pertama parabola, di sini untuk mencari persamaan diketahui apa? Diketahui titik puncak ya. Paling gampang kan ngelihatnya titik puncak ini, 0,-1. Berarti ini XP, YP-nya sama dengan 0,-1. Kita pakai rumus yang ini aja. Jadi, Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat plus YP. XP, YP-nya kita masukkan 0 dan min 1. Lalu, A-nya gimana? A harus dicari dulu. Kita ambil satu titik bebas. Satu titik bebas misalkan ini, melalui 1,0. Ya, karena di sini parabolanya melalui 1,0, kita masukkan X-nya 1, Y-nya 0 untuk mencari A. Jadi, 0 sama dengan A dikali X-nya tadi 1 ya, min XP-nya 0 kuadrat plus YP-nya min 1. Berarti 0 sama dengan 1 min 0, 1
1 dikuadratkan ya 1. 1 kali A ya A min 1. Berarti A-nya sama dengan 1. A sama dengan 1 kita masukkan ke rumus ini lagi. Tapi sekarang titik bebasnya yang 1,0 ini nggak usah dimasukkan. Ya, jadi kita masukkan A, XP sama YP. Jadi Y sama dengan A-nya 1 dikali X-nya biarkan min XP-nya 0 dalam kurung kuadrat plus YP-nya min 1. Berarti Y sama dengan, ini berarti X min 0 ya X. X kuadrat kali 1 ya X kuadrat min 1. Ternyata persamaan parabolanya Y sama dengan X kuadrat min 1. Sekarang kita cari persamaan garis. Nah, di sini persamaan garisnya kan memotong sumbu X di 5,0 dan memotong sumbu Y di 0,5. Karena diketahui titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita pakai rumus X per A plus Y per B sama dengan 1. Jadi X per titik potong sumbu X-nya 5,0 jadi 5. Plus Y per titik potong sumbu Y-nya juga 5. X per 5 plus Y per 5 sama dengan 1. Kedua ruas kita kalikan 5. Jadi ini yang ruas kiri tinggal X plus Y sama dengan 5. Kita jadikan Y sama dengan. Jadi Y sama dengan min X plus 5. Oke, jadi di sini persamaan garisnya adalah Y sama dengan min X plus 5. Oke, kalau sudah sekarang kita fokus ke daerah yang diarsir. Nah, di sini batas kirinya berapa? Ini 1. Batas kanannya 5. Lalu kan atas min bawah. Atasnya gimana? Kalau kalian lihat di sini sama seperti soal sebelumnya. Atasnya ada yang kurva, ada yang garis, ada dua macam. Jadi harus dibelah. Ngerti ya? Kalau bawahnya sih sumbu X, nggak masalah. Atasnya yang berbeda, yaitu antara 1 sampai 2 ini atasnya kurva. Antara 2 sampai 5 batas atasnya ini garis. Jadi di sini kita belah aja. Kasih garis putus-putus. Yang kiri ini, yang 1 sampai 2 ini kita sebut L1. Yang 2 sampai 5 ini kita sebut L2. Kita mulai ya. Jadi kita hitung dari L1. L1 sama dengan integral mulai dari 1 sampai 2 berarti ya. 1 sampai 2. Atasnya berarti parabola. X kuadrat min 1, bawahnya sumbu X berarti 0, nggak usah, langsung dx. Kita lanjut ke atas, berarti L1 sama dengan, itu langsung bisa diintegral. Berarti X kuadrat itu sepertiga X pangkat 3. Min X. Batasnya 2 dan 1. Berarti sama dengan, kita masukkan, sepertiga kali 2 pangkat 3 min 2. Min, kita masukkan 1, berarti sepertiga kali 1 pangkat 3 min 1. Kita hitung, berarti sama dengan ini 8 per 3. Min 2, min langsung kita masukkan ke kurung, sepertiga kali 1 pangkat 3 ya sepertiga. Min kena min plus 1. Berarti sama dengan ini 8 per 3 min sepertiga 7 per 3. Min 2 plus 1 min 1. Berarti sama dengan satunya kita jadikan 3 per 3. Berarti 7 per 3 min 3 per 3 itu L1-nya 4 per 3. Satuan luas. Sekarang kita cari L2. L2 berarti sama dengan integral batasnya 2 sampai 5 berarti ya. 2 sampai 5. Atasnya berarti ini garis Y sama dengan min X plus 5. Berarti min X plus 5. Min bawahnya sumbu X berarti 0, nggak usah, langsung aja dx. Kita langsung integralkan, berarti sama dengan min X berarti min setengah X kuadrat plus 5X berarti ya, batasnya 5, 2. Kita masukkan, berarti sama dengan min setengah dikali 5 kuadrat plus 5 kali 5 kurung min, kurung lagi min setengah kali 2 kuadrat plus 5 kali 2. Berarti sama dengan min setengah dikali 25. Berarti min 25 per 2. Plus 5 kali 5, 25. Min langsung kita masukkan ke kurung ya. Min kena min jadi plus setengah kali 4, 2. Min kena plus, min 10 berarti. Oke, berarti sama dengan min 25 per 2. Ini kita hitung. 25 tambah 2, 27. Dikurangi 10 itu 17. Berarti sama dengan 17 itu kan 34 per 2.
min 25 ditambah 34 itu 9/2. Jadi L2-nya kita dapatkan 9/2 satuan luas. Kita jumlahkan. L sama dengan L1 plus L2. Berarti sama dengan L1-nya 4/3 plus L2-nya 9/2. Kita samakan menyebut jadi per 6 ya. Berarti kali 2 ini 8/6 plus ini kali 3. Berarti 27/6. Oke, berarti kita lanjut ke sini. L sama dengan 35/6 satuan luas. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini, luas daerah atau bidang yang diarsir pada gambar di bawah ini adalah 35/6 satuan luas. Jadi paham ya, kalau misalkan batas atas atau bawahnya salah satu atau keduanya ini nggak jelas, kadang batas atasnya fungsi pertama, kadang fungsi kedua harus dibelah. Pokoknya setiap perhitungan itu batas atas dan batas bawah atau fungsi atas dan fungsi bawah itu harus jelas. Nggak bisa dua macam fungsi. Kalau dua macam fungsi harus dibelah. Jadi L1 dan L2. Kemudian nanti luasnya ya tinggal di total. L sama dengan L1 plus L2. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.